Nah, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2026 ya, barulah klien kami ini menjawab dari DM Instagramnya saudari Mawa ya. Ini saya izin, cukup panjang ya teman-teman. Saya ingin bacakan aja pada intinya ya. Mungkin bisa di shoot dulu. Ada banyak ya. Hai, salam kenal Mawa. Maaf ya nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free to ask. Ya, dijawab. Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga ya Kak. Pam kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh, urusan internal itu maksudnya apa? Ya Kak, makasih ya. Ya. Di sini dijawab, Insan ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu ya, klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya gitu. Nah, saudara Insan tetap merayu klien kami, mengatakan saya sebenarnya udah talak 2 kali gitu. Ya. Nah, akhirnya klien kami beranilah DM istrinya dari saudara Insan atau saudari Mawa ya. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan ya. Jadi tadinya ngaku lajang, setelah ketahuan ngakunya sudah talak 2 kali itu, maka dia ingin mempertahankan dengan klien kami ya. Dijawablah sama saudari Mawa, wah sepertinya tidak pernah sama sekali deh Kak, astagfirullah, pisah rumah Kak itu ya. Jadi kaget juga jadi ternyata istrinya ya. Nah, yang di sini paling mengejutkan, maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami ya. Tuh. Dijawab, saudari awal kenal bahkan saya nggak tahu kalau Insan udah punya istri. Lantas kemudian baru mau terbuka mengenai rumah tangganya bahwa sudah mau pisah rumah. Kita jawab lagi, kenapa ada niatan untuk apa ya Kak? Betul, saya meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi belum ada terpintas di benak saya opsi menjadi istri kedua untuk saat ini. Walau ya. Tuh. Ini cukup banyak ya, nanti teman-teman bisa foto aja itu. Nah, di sini ya saya sampaikan. Di sini versinya saudara Insan kepada saudara klien kami. Boleh tahu yang sebenarnya, karena dia bilang dia pusing karena selalu dituntut oleh kamu dan keluarganya. Nah, ini ya, tadi malam kami deep talk ya, artinya saudara Insan dengan saudari Mawa masih hubungan baik ya, pada tanggal 26 Oktober tentang niat baiknya Kak Inara untuk masuk ke dalam rumah tangga kami. Ini makanya saya penasaran dengan tujuan apa. Jadi ada cerita yang berbeda teman-teman. Di versinya klien kami bahwa rumah tangga saudara Insan itu sudah tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa klien kami atau Ibu Inara ini akan menjadi istri kedua atau masuk dalam rumah tangganya. Jadi ini versinya ya.
Nah, saya lanjut ya. Ada cerita nggak dia? Dan itu kesalahan akarnya dari suami saya, Kak. Saya sudah feeling karena emang feeling seorang istri itu kuat ya, Kak. Dan kejadian tahun yang lalu. Ya, ini cerita rumah tangga. Ya. Ya, saya sampaikan aja ya. Saya kaget dong, sekarang ini katanya Kak Inara ada niatan baik untuk jadi istri kedua ya. Katanya sama-sama punya prinsip kan ya Kak. Semua orang juga punya prinsip. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa Ibu Inara ini akan dijadikan istri kedua. Ya, itu kurang lebih percakapannya cukup panjang. Nanti kami sampaikan ya. Di sini dijawab, di awal kenalan sama sekali aku nggak terpintas sedikit pun untuk jadi istri kedua. Jadi jelas ya, klien kami membantah untuk jadi stigma menjadi istri poligami. Murni kami partner bisnis. Dia bilang mau support komunitas bisnisku dan dia juga meminta supportku. Banyak kesamaan pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku bersedia. Ya, itu teman-teman ya. Nanti cukup panjang ya. Kemudian setelah itu saudari Mawa memblok ya akun Instagramnya dari klien kami. Kemudian akhirnya klien kami menyampaikan melalui akun Instagram dari temannya, kurang lebih gini ya teman-teman, pada sekitar bulan November ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Inara pakai akun kakak saya karena kamu blok akun saya. Saya mau kasih sedikit penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bahwa awal mulanya mengenal Insan hanya sebatas sebagai rekan bisnis, sama sekali tidak ada persoalan apapun melainkan urusan profesionalitas, dan itu pun bersama dengan tim. Sampai pada suatu waktu Insan meminta pendapat saya tentang urusan perceraian karena dia melihat saya sudah menjalani proses perceraian di rumah tangga saya yang dulu. Di sisi lain kalau sampai terjadi perceraian dia juga memikirkan tentang anaknya. Saya berpendapat kuat untuk Insan supaya bisa menjaga rumah tangganya terlebih setelah saya melihat kamu mau bercadar dan menjalani peran kamu sebagai ibu rumah tangga. Saya mengurus anak sambil online content creating. Saya peduli karena sesama ibu dan sesama muslimah ya. Atas dasar itulah saya mencoba untuk mengkonfirmasi melalui DM ke Mawa, karena saya percaya klarifikasi langsung ke kamu adalah langkah terbaik dalam menentukan solusi menghindari jalur perceraian sebisa mungkin ya. Oke, terima kasih atas pengertiannya dan kebijaksanaannya. Wassalamualaikum. Ya, sedikit lagi saya sampaikan. Itu. Jadi rekan ya, saya lanjutkan sedikit terkait masalah chat itu. Bahwa itu chat yang tadi dibacakan oleh rekan kami Putra, itu chat setelah klien kami ini diblok ya. Bahwa memang klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Ihsan single setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Insan. Makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu, bahwa ternyata Insan ini masih memiliki istri, ya kan? Nah, dikonfirmasi oleh Inara, klien kami kepada si Insan, bohong lagi si Insan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak dua istri saya. Nah, seperti itu. Makanya klien kami mendm lah Mawa untuk memastikan seperti itu. Nah, Insan memohon-mohon agar dimaafkan sampai dah. Mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami, karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu
gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si insan. Ya, seperti itu. Sedikit lagi ya saya sampaikan ya. Terakhir DM tanggal 26 itu ya, Kak, maaf mau nanya satu hal lagi sebelum aku memutuskan untuk kebaikan rumah tangga kami ya. Dan setelah aku baca balik chat kita, by the way, nggak jadi aku hapus karena mungkin bisa jadi bukti yang kuat one day ya. Pertanyaannya, kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan insan dan siap menerima kekurangannya, atau kalau emang siap untuk jadi istri kedua, apakah kakak siap untuk segala konsekuensinya, bukan hanya berbagi cinta tapi juga berbagi waktu, perhatian, bahkan mungkin luka. Makasih sebelumnya. Jadi sini klien kami jelas menjawab, kami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawar ya, itu ya. Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kepada ini dengan kebohongan, termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri. Jadi itulah yang harus kami sampaikan, fakta-faktanya yang mungkin sampai hari ini menjadi simpang siur ya kepada teman-teman media semuanya. Gitu. Jadi klien kami memutuskan untuk mundur ya, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita. Gitu. Ya, dan ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar, di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami ya. Pada kesimpulannya, klien kami tidak pernah ingin dekat dengan saudara Insan ataupun masuk ke dalam keluarga dari saudara Insan dan saudari Mawar. Sekian ya penyampaian dari informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.